Ayam broiler yang benar-benar berada pada lingkungan yang mendukung, pakan yang berkualitas, sistem perkandangan yang baik, perawatan kebersihan serta perawatan kesehatan dan pengendalian hama dan penyakit yang maksimal, niscaya akan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan serta perkembangan dan bobot daging ayam broiler secara maksimal. Untuk memaksimalkan hasil ternak ayam broiler, saat ini telah berkembang inovasi untuk meningkatkan biosecurity, efisiensi usaha, menurunkan angka mortalitas, efisiensi pakan dan tenaga kerja, serta performa ayam itu sendiri. Salah satu inovasi untuk beternak ayam secara modern adalah dengan menerapkan sistem closed house. Untuk menjembatani kesenjangan adaptasi metodologi saat terjadinya pergeseran dari metode open house ke closed house, serta penerapan sistem otomatisasi, sedikit banyak jelas dibutuhkan kemauan para peternak untuk meningkatkan kemampuan tata kelola peternakan ke level yang lebih tinggi. Dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip otomatisasi secara benar, disertai dukungan perangkat-perangkat yang memadai dan tepat guna, maka metode closed house yang memang dirancang untuk mampu mengendalikan kondisi suhu dan kesehatan udara untuk menjaga kebugaran ayam sehingga performa yang optimal akan tercapai. Secara spesifik terkait dengan tingkat kelembapan udara serta stabilitas suhu udara, maka sistem sirkulasi udara yang paling banyak digunakan di Indonesia idealnya mengacu pada prinsip kerja air tunnel atau terowongan udara, di mana udara akan masuk dari bagian depan dan akan ditarik ke belakang, mengalir sepanjang kandang, dan dikeluarkan dengan bantuan exhaust fan. Saat sirkulasi udara ideal telah tercapai, ada beberapa hal serta perangkat pendukung penting lainnya yang masih perlu diperhatikan untuk menstabilkan suhu ruang kandang. Misalnya penggunaan evaporative cooling pad sebagai pendingin udara yang memanfaatkan penguapan air. Evaporative cooling pad juga berfungsi sebagai penyaring udara yang masuk ke kandang. Sekat-sekat cooling pad mencegah pengotor udara untuk masuk ke dalam kandang sehingga udara masuk menjadi lebih bersih. Sekarang kita lagi ngasih makan ayam dengan cara pakan otomatis. Kita masukkan ke dalam corong, terus terbawa spiral ke dalam, terus akan masuk ngisi satu persatu di feeder, terus sampai ujung sampai mentok karena ditarik motor. Untuk pemberian air minum kita menggunakan pompa yang dialirkan melalui pipa. Sebelum air masuk ke dalam kita menggunakan saringan biar air tambah jernih, terus menggunakan dosatron untuk pencampuran obat. Meski metode closed house menerapkan sistem otomatisasi, namun tindakan yang bersifat antisipatif seperti pembersihan kandang, pemanfaatan sekam sebagai covering lantai, pelebaran sekat dan penggunaan tirai kandang sebagai pelindung dari gangguan luar seperti percikan air hujan masih perlu diterapkan. Adapun biasanya kandang klosos kalau untuk ukuran standar kalau menurut penelitian itu yaitu lebar 12, panjang 120. Itu paling ideal yang bisa dijangkau oleh exhaust atau blower sehingga kecepatan angin bisa tercapai. Itu tingginya itu maksimal itu 2 meter atau 2 meter lebih 5 lah maksimal, dan minimal 1 meter 85. Itu untuk supaya kecepatan angin di dalam kandang bisa terpenuhi sehingga suhu yang dibutuhkan bisa tercapai dengan maksimal. Untuk keunggulan dari sistem kandang closed house ini dari tingkat kepadatan sendiri, untuk kandang closed house bisa 2-3 kali lipat dibanding dengan kandang open house. Karena jika kandang open house sendiri per meter perseginya hanya untuk 6-8 ekor, maka kandang closed house bisa 13-18 ekor ayam per meter perseginya. Jadi untuk populasi bisa lebih banyak. Ini untuk dari tingkat kepadatan. Kemudian untuk tingkat kesetresan lingkungan sangat minim, karena pada kandang closed house ini kenyamanan suhu dan kelembapan di dalam kandang bisa diatur sedemikian rupa sesuai kebutuhan ayam broiler kita.
Dengan bantuan kipas blower atau exhaust fan ini, tentunya kandang closed ini dipermudah untuk pengaturan suhu dan kelembapannya. Dan dari segi keamanan sendiri untuk biosecurity pada kandang closed ini sangat baik, karena untuk kandang sistem closed ini semuanya tertutup dan hanya ada 2 ventilasi di sisi kiri dan kanan, atau biasa disebut dengan cooling pad ataupun inlet, sehingga dapat menekan mortalitas atau kematian. Kemudian dari segi pertumbuhan ayam broiler sendiri sangat efektif, karena tingkat kenyamanan pada kandang closed jenis ini untuk keefektifan pakan dan minuman sendiri dapat terintegrasi atau terdistribusi dengan tepat, sehingga untuk bobot bisa merata atau mengalami keseragaman. Kemudian untuk tingkat manajemen perawatan, untuk bagian manajemen perawatan sendiri sangat dipermudah, seperti persiapan DOC sebelum datang, sampai panen dan sampai selesai. Karena dari segi perawatan sendiri untuk sistem kandang closed ini untuk biaya per ekornya lebih murah dibandingkan dengan perawatan dengan sistem kandang open house. Kemudian di sini yang sering dikeluhkan dari kalangan peternak sendiri dari peternakan ayam broiler, biasanya dari bau, kemudian dari produksi lalat yang berlebih. Untuk sistem kandang closed ini sangat ramah lingkungan, karena dengan sistem kandang yang tertutup ini produksi lalat serta bau amoniak yang tinggi dapat berkurang dengan bantuan kipas blower ataupun exhaust fan, sehingga dapat menekan penyebaran lalat dan bau di sekitar kandang, sehingga lebih ramah lingkungan. Kemudian dalam masa brooding sendiri, kebutuhan suhu dan kelembapan sangat dipermudah, karena penyaluran panas yang dibutuhkan ayam broiler bisa lebih merata. Sudah banyak penelitian yang membuktikan model peternakan dengan sistem kandang closed ini selain sangat mudah untuk diatur dan mampu menekan biaya operasional, serta mampu memberikan pencapaian bobot badan yang melampaui standar dan produktivitas yang meningkat. Untuk kekurangan yang sering dikeluhkan dari kalangan peternak dari sistem kandang closed ini, salah satunya dari biaya pembuatan kandang yang relatif lebih mahal, seperti desain kandang yang sedikit lebih rumit, salah satunya dari desain pembuatan inlet ataupun cooling pad, dari tirai kandang yang harus dipasang dengan cara yang tepat agar tidak terjadi kebocoran dari dalam kandang, serta kebutuhan alat kandang seperti kipas blower sebagai pengatur suhu udara dengan harga yang per buahnya masih relatif cukup mahal. Belum lagi ditambah kebutuhan listrik yang dibutuhkan juga sangat besar. Kita juga harus mempersiapkan pembangkit listrik cadangan seperti genset dengan kapasitas besar menyesuaikan kebutuhan listrik. Jadi bisa dibilang untuk pembuatan dan kebutuhan peralatan kandang masih dibilang relatif cukup mahal. Kemudian untuk pengawasan yang lebih ekstra dalam 24 jam, karena kegagalan instalasi listrik ataupun kipas blower sendiri jika mengalami kesalahan teknis dapat menyebabkan efek yang fatal. Karena biasanya untuk ayam broiler dengan sistem kandang closed ini, jika untuk kipas sendiri mengalami masalah dapat berdampak kematian. Karena untuk kandang closed ini hampir semuanya tertutup, jadi ketika kegagalan instalasi tidak cepat ditangani, ini mengakibatkan amoniak dari dalam kandang yang disebabkan dari kotoran ayam broiler sendiri bisa cepat naik dan mengakibatkan efek kesetresan pada ayam broiler. Kemudian yang sering dikeluhkan dalam kalangan peternak seperti biaya operasional yang dikeluarkan untuk pemeliharaan ayam broiler dengan sistem kandang closed ini. Salah satunya seperti biaya listrik yang lebih relatif mahal, karena daya hisap listrik sendiri sangat besar dari kipas blower sendiri yang hidup 24 jam.